kabarnya? Luar biasa ya? Senang ya, happy ya? Puji Tuhan, Kak Maya dengar juga senang kalau kayak gitu. Pagi hari ini udah siap kan adik-adik buat sekolah minggu? Yuk, duduk yang rapi, ambil posisi yang nyaman dulu yuk, biar sekolah minggunya enak, nggak keganggu sana sini. Udah? Pastinya udah mandi kan? Udah dong, anak-anak rajin. Hebat. Yuk, seperti biasa Kak Maya akan ajak adik-adik buat menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita berdoa dan memulai ibadah kita. Siap? Siap dong ya. Kita mau belajar lagu Di Hati Inilah Rumahmu. Pelan-pelan sambil belajar kita akan pujikan lagu ini. Oke? 1, 2, 3. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Sekali lagi yuk. Tuaga. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Tuhan, sama seperti lagu ini, kami mau Tuhan jadikan kami rumahmu Tuhan, di mana Tuhan berdiam di dalam hati kami. Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan kami karena kami tak mampu hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Engkau ada dalam hati kami, apa yang akan kami kerjakan, kami dengarkan, kami lakukan, semua akan berasal dari Engkau dan menolong kami untuk menjadi anak kesayangan dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau belajar yuk. Sama-sama belajar. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dulu di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Sudah? Dibuka dulu Alkitabnya. Daniel itu perjanjian lama. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Sudah? Yuk, sambil disimak Kak Maya akan cerita ya. Pada zaman itu ada seorang raja. Raja pada saat itu adalah namanya Raja Nebukadnezar. Nah, ketika itu di zaman itu karena Raja Nebukadnezar ini menguasai bangsa Babel, Raja Nebukadnezar itu membuat patung yang sangat besar, patung yang sangat gede. Nah, untuk apa? Untuk disembah. Loh, kok menyembah patung? Bener, pada zaman itu, saat itu Raja meminta panglima-panglimanya diumumkan. Ini diumumkan ke rakyatku ya, bahwa semua bangsa yang ada di Babel ini harus menyembah patung yang aku buat. Nah, karena rakyat ketakutan kan, takut kalau dihukum raja, takut kalau ada
hukuman berat, pasti akan dihukum, pasti akan dihajar, atau pasti akan ada hukum yang setimpal, ada sanksi yang harus dibayar. Banyak rakyat dari bangsa Babel itu hampir semua mau menyembah patungnya, disembah sampai bersujud. Nah, tapi tiba-tiba ada orang datang ngasih tahu, ada loh, Pak Raja, sini tak kasih tahu. Ada apa? Ada 3 orang nggak mau menyembah patungnya raja. Siapa yang berani menolak permintaanku untuk menyembah? Raja marah. Raja Nebukadnezar marah, geram hatinya, panas. Kok nggak mau nurut sih sama aku? Siapa nama orang ketiga orang itu? Sebutkan. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa nama 3 orang ini? Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 3 orang ini dia nggak mau, dia tetap memilih menyembah Allahnya. Nah, karena marah, ya udah, karena kalian bertiga tidak mau nurut apa yang aku mau, kalian harus aku bawa ke suatu tempat. Kalian harus kuhukum, kumasukkan kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bayangin nggak? Adik-adik pernah nggak kena api tangannya atau kena panci yang masih panas? Sakit gak sih? Panas gak sih? Kalau udah panas sakit ya, di kulit bisa melepuh ya. Bayangin aja kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dimasukkan ke dalam api. Nggak ngebayangin panasnya kayak apa ya? Iya, akhirnya ya sudah, masuklah Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam perapian itu, raja melihat, loh, kok mereka malah memuji Tuhan, kok menyembah Tuhan? Loh, kok tahu-tahu sekarang ada 4 orang ya? Itu beneran nggak sih? Matanya dikucek-kucek. Beneran nggak sih itu? Nah, bingung rajanya. Karena bingung, dia minta, ya udah wes, itu mereka bertiga dibawa sini aja. Aku pengen tahu, kok bisa jadi 4. Nah, setelah dibawa keluar, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak ada satupun yang terbakar. Bajunya pun juga masih utuh. Adik-adik tahu kan kalau kain kebakar masih hangus? Ini enggak, Sadrak, Mesak, Abednego ini dia bajunya tetap utuh, badannya juga nggak ada yang terbakar. Hebat ya? Wah, akhirnya karena hal tersebut Sadrak, Mesak, dan Abednego masih setia memuji Allahnya. Raja Nebukadnezar pun percaya bahwa memang Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu memang Allah yang patut disembah. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego pun Raja Nebukadnezar mengumumkan apa? Bahwa yuk kita sembah Allah mereka saja. Mereka sampai dikasih mujizat kayak gitu, mereka dimasukkan aja nggak sampai kebakar. Berarti memang Tuhannya luar biasa, melindunginya beneran. Hebat ya? Hebat banget ya? Hebatlah. Sama dengan Tuhan yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh, kita nggak menyembah Allah lain, kita nggak menyembah berhala, pasti kok Tuhan jagai kita. Terus kalau misalkan ada iming-iming, ayo, yuk aja kita jahilin itu tuh anaknya kan agak cupu ya, kita ajakin yuk. Jangan mau, nggak boleh gampang ikutan yang jelek-jelek, ngikut yang baik aja ya. Karena ingat, dosa adalah dosa. Dosa tuh nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Karena aku cuma ikut-ikutan, kayak dosanya kecil, nggak ada. Dosa ya dosa. Dosa nggak ada ukurannya ya, nggak ada ukuran besar atau kecil. Yang penting yang kita tahu bahwa ketika kita berbuat dosa itu mendukakan hati Tuhan. Siapa yang mau mendukakan hati Tuhan? Nggak ada ya. Mau jadi anak yang menyenangkan Tuhan ya? Sip. Kakak percaya anak-anak ECC hari ini ada anak yang hebat, ada anak yang kuat ya. Jadi nggak akan tergoyahkan oleh apapun. Mau jadi terang ya dimanapun kalian berada ya. Siap? Hebat? Luar biasa, Kak Maya senang dengannya. Belajar sesuatu hari ini ya. Puji Tuhan. Yuk Kak Maya nggak lupa dong sama tantangan
Hari ini Kak Maya ingin memberi tantangan adik-adik, yaitu ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya 1,5 ayat. Kita buka dulu dalam Efesus 5 ayat 8b sampai 9. Kak Maya ulangi, Efesus pasal yang kelima ayat 8b sampai yang ke-9. Bunyinya seperti ini. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kak Maya ulangi ya. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oke, dikirimkan selama 1 minggu adalah waktu yang panjang buat adik-adik menghafalkan ayat dan direkam dan mengirimkan ke kakak-kakaknya pastinya dong ya. Nggak perlu malu, nggak perlu ikut-ikutan teman-teman yang malu-malu, malas-malasan. Ingat, menyenangkan hati Tuhan, jadi anak terang ya. Tantangan yang kedua adalah adik-adik cari 5-10 hal apa aja sih perintah-perintah Tuhan itu. Siap? Kalian tulis atau kalian boleh baca dan kirimkan videonya ke kakak-kakak. Mau jadi anak-anak pelaku firman Tuhan? Pastinya juga mau jadi anak yang rajin mau melakukan tantangan-tantangan yang diberikan kakak-kakaknya ya. Anak-anak hebat. Kakak senang deh. Puji Tuhan, kakak bersyukur hari ini ibadahnya sudah selesai. Tak jemu-jemu, Kak Maya juga mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga protokol kesehatan, untuk tetap pakai masker ketika adik-adik harus keluar rumah, rajin cuci tangan, pokoknya virus-virus itu di mana-mana. Rajin mandi, nggak boleh malas-malas mandi, sekalipun sekolahnya online, mandinya juga harus tetap berjalan, nggak malas-malesan. Kalau harus sekolah itu juga harus sudah mandi ya. Oke? Berjemur juga kalau misalkan ada sinar matahari ya. Oke, jaga kesehatan, rajin berdoa, doakan yang terbaik supaya corona segera pergi ya. Oke, yuk kita berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami belajar menjadi terang, kami belajar menjadi anak-anak yang menjadi teladan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi anak-anak pembawa mujizat. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami terberkati dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.